Siapa jadi bencong? Mongol langsung bilang kembalikan perpuluhannya. Ya, orang Manado yang bermain film selebih dari 20 film. Film terakhir yang tayang kemarin adalah Ops Ada Vampir. Sekarang lagi tayang Gila Jiwa. Sebelumnya ada Komik 8. Komik 8 kita jadi bencong, pakai rok. Kita tadi TV pendeta Bauni satu Indonesia. Pelayanan di gereja pendeta marah-marah, Mongol, kamu anak Tuhan, kenapa jadi bencong? Mongol langsung bilang kembalikan perpuluhannya. Perpuluhan dia minta, giliran jadi bencong dia marah. Saya pulang tuh doi. Di sini hadir banyak oma-oma, banyak opa-opa. Saya bangga. Mana anak muda Manado yang ada di Jawa Timur? Ada. Harus banggalah dengan daerah asal Anda. Kolaborasi Manado Jawa melahirkan ibu yang sangat vermoy sekali. Kamu memang kata luar biasa. Mongol bawa foto dengan beliau langsung dapat lihat nyonya dan sopirnya. Memang susah. Kita sudah jadi stand up dari 2011, 2014 baru diakui sebagai artis dari Sulut. Dulu orang Manadonya pernah anggap kita artis karena mukanya mendukung. Saya hari ini di Malang, nyampe di Malang seluruh bandara minta foto dengan Mongol. Sampai di Manado nyanda ada. Nggak ada yang minta foto coy. Mongol sampai sengaja itu koper lo lewat 7 kali, siapa tahu ada yang minta foto, nggak ada. Dan orang-orang Manado memang ombeskov, orang Belanda bilang. Dia lihat pak kita cuma dari jauh. Oh dia bisa kan? Kenapa bawa-bawa kegantengan dan tidak ganteng sih? Bisa itu jelek pak artinya. Coy, coba Anda lakukan penyelidikan. Satu-satunya provinsi di Indonesia kalau pulang rapi itu cuman Manado. Pesawat semua mendarat di Samratulangi pasti Basmengken. Padahal nyampe Manado 1:30 subuh. Turun pesawat badadadadanya ada yang jemput, cuman gaya. Emang benar-benar luar biasa. Saya nggak diterkenal di Manado. Saya punya papa rohani itu Papi Gilbert, yang harusnya dia khotbah, yang datang Om Johan. Sama hamba Tuhan Manado yang luar biasa. Jadi kalau saya suka, kalau udah soal Manado, saya selalu sharingnya ke beliau. Saya bilang, Papi, saya ke Medan bareng Ceribel, saya lebih banyak yang dimintain foto. Kenapa? Karena di bandara sopir taksi semua. Jadi memang sopir taksi bawa foto di Mongol memang kartu matching. Iya tak? Di Manado, aduh Bapak di sorga kita sampai setengah stres kan mai orang. Saya sharing sama beliau, saya bilang, Papi kenapa saya nggak ada yang minta foto? Anda tahu Papi Gilbert bilang apa? Mongol, ngana baca kitab Lukas, Yesus pun tidak dikenal di kampungnya. Apalagi ngana Mongol. Oh iya, betul. Ya teman-teman, itulah stand up komedi Mongol teman-teman. Dan setiap stand up komedi Mongol ini maka pasti penonton ketawa sakit perut, karena bukan hanya sekedar lucu tetapi ya sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita beralih melihat bagaimana perkembangan perang antara Israel, Amerika Serikat melawan Iran ini teman-teman. Apa strategi negara-negara ini ya sehingga mereka nantinya bisa menang. Kita tidak tahu siapakah yang menang dalam hal ini ya.
perang Iran versus Amerika, basis militer Donald Trump di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, hancur. Update Iran versus Amerika, analisis citra satelit komersial menunjukkan serangan presisi rudal dan drone Iran menghancurkan aset Donald Trump berupa terminal satelit, communication, radar, dan infrastruktur komunikasi di sekitar radar pelacak rudal di sejumlah basis militer Amerika Serikat di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ya, radome, gabungan dari radar dan drone adalah kubah pelindung yang menutup antena radar atau antena satelit. Dilansir tribunkalteng.com pada hari Rabu, teman-teman, Maret 2026, menurut laporan The New York Times, bahwa serangan terkoordinasi ini merusak jaringan komunikasi militer Amerika Serikat secara meluas, mengganggu tautan komando dan kontrol, serta membuka kerentanan arsitektur militer Amerika yang menopang proyeksi kekuatan di kawasan Timur Tengah. Teman-teman, citra satelit memperlihatkan terminal Satcom hancur, redom berlubang, dan antena satelit roboh di dekat sistem radar canggih. Serangan ini jelas menargetkan sistem saraf digital yang menghubungkan angkatan laut, udara, dan pertahanan rudal Amerika Serikat, bukan sekadar fasilitas simbolis. Para analis memperingatkan bahwa kerusakan ini mengancam aliran informasi real-time yang penting untuk koordinasi pertahanan rudal di seluruh kawasan, dengan konsekuensi berantai terhadap pencegahan dan pengambilan keputusan operasional. Teman-teman, perbandingan citra sebelum dan sesudah menunjukkan antena Satcom di beberapa basis terkena dampak langsung, menghancurkan jaringan satelit serta sistem daya dan pendingin. Kemudian, redom pelindung radar juga tampak rusak parah, yang membuka peralatan internal terhadap debu, kemudian panas, dan juga misalnya yang bisa mengganggu transmisi sinyal. Nah, teman-teman, antena komunikasi besar terlihat roboh atau bengkok, reflektor pecah, dan mekanisme penyelarasan hancur, sehingga tidak bisa lagi menjaga tautan presisi dengan satelit geostasioner yang vital bagi komunikasi militer jarak jauh. Nah, ini adalah kerusakan yang sangat-sangat parah juga yang dialami oleh Amerika Serikat atas serangan Iran. Ternyata Iran juga tidak bisa diremehkan, walaupun Amerika Serikat yang berlawanan dengan dia, maka Iran adalah negara yang tidak bisa diremehkan. Pola kerusakan di sekitar radar ANTPY-2 menunjukkan doktrin penargetan yang canggih, bukan menghancurkan radar yang dilindungi, melainkan memutus infrastruktur pendukung sehingga sensor canggih menjadi tidak efektif. Teman-teman, jika dikonfirmasi, penghancuran node komunikasi ini bisa menjadi salah satu gangguan paling signifikan terhadap arsitektur komando Amerika Serikat di Teluk sejak pendirian fasilitas permanen Amerika di kawasan tersebut. Nah, bagaimana Iran melakukannya? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang dimana bagaimana Iran bisa melakukan hal tersebut? Karena tentu kalau dari segi kekuatan Amerika Serikat, apalagi bersama dengan Israel, bisa saja lebih daripada Iran. Tapi kenapa bisa Iran melakukan hal yang demikian? Menyerang bagian-bagian di Amerika Serikat.
Berdasarkan laporan dan citra satelit yang beredar, satu, serangan dengan rudal dan drone. Laporan menyebut bahwa serangan Iran melibatkan peluncuran rudal serta serangan drone tak berawak, attack drones, ke sejumlah instalasi militer Amerika Serikat dan sekutunya di Teluk. Nah, ternyata drone itu tidak berawak, teman-teman. Artinya tidak ada kalau disebut dia di pesawat dia tidak memiliki pilot, itu bisa dikendalikan mungkin dikendalikan dengan di negaranya sendiri, mungkin bisa saja pakai remote dan lain sebagainya. Kemudian di Pangkalan Udara Princess Sultan di Arab Saudi, IRGC menyatakan menggunakan rudal dan drone dalam serangan. Yang kedua, radar dan instalasi satelit jadi sasaran. Beberapa radar termasuk komponen radar serta instalasi komunikasi satelit di Bahrain, Kuwait, dan Qatar menunjukkan kerusakan yang konsisten dengan serangan senjata nyata, bukan sekadar gangguan elektronik. Iran bahkan mengklaim bahwa radar ANVPS-132 yang sangat besar di Qatar telah hancur total akibat serangan mereka. Nah, yang ketiga adalah fokusnya bukan hanya radar itu sendiri. Dalam beberapa kasus, strategi Iran tampak menargetkan infrastruktur pendukung radar, seperti antena Satcom, radom, fasilitas day calling, dengan kombinasi rudal dan drone, dengan tujuan membuat sistem tersebut tidak efektif. Bahkan, jika array radar utama tetap ada, ini konsisten dengan pola penargetan yang terlihat dalam citra satelit, ganggu jaringan komando dan kontrol Amerika Serikat. Terminal Satcom adalah medium utama bagi pasukan Amerika Serikat untuk menjaga tautan suara, data, dan video terenkripsi dengan pusat komando. Citra satelit menunjukkan klaster antena Satcom hancur di beberapa fases dengan pola serangan yang tepat sasaran. Ketika terminal ini lumpuh, komando kehilangan kemampuan mengirim perintah dan intelijen secara instansi. Teman-teman terpaksa bergantung pada metode komunikasi yang lebih lambat dan juga rentan. Nah, kemudian hal ini memperlambat siklus pengambilan keputusan dan koordinasi antar unit darat, laut, dan juga udara. Bangunan pendukung di dekat antena juga rusak, memperrumit pemulihan karena di dalamnya terdapat sistem elektronik distribusi daya dan juga kontrol iklim. Kemudian pemulihan penuh bisa memakan waktu lama, bahkan berbulan-bulan tergantung kondisi keamanan dan ketersediaan peralatan. Teman-teman, secara keseluruhan kerusakan yang terdokumentasi dalam citra satelit menunjukkan adanya gangguan sistemik terhadap jaringan sensor dan komunikasi yang menjadi fondasi kesadaran situasional Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk, sehingga mempersulit kemampuan untuk memantau ancaman dan juga mengoordinasikan respon pertahanan secara real time. Nah, serangan di sekitar fasilitas radar ANTPY-2. Radar ANTPY-2 merupakan salah satu sistem pelacakan rudal balistik paling canggih yang dikerahkan oleh Amerika Serikat menggunakan arsitektur Facet Array Beta X berdaya tinggi yang mampu mendeteksi dan melacak rudal balistik pada jarak lebih dari 1000 km. Nah, itu teman-teman tentang serang menyerang antara Israel dan juga Iran dan juga Iran dengan Amerika Serikat, di mana Amerika dan Israel ini bersatu melawan Iran, dan tentu kita tidak tahu siapakah yang nanti yang menang. Tentu kita mengharapkan cepat berdamai, karena itu yang lebih baik, karena tentu kalau itu terus-menerus ada serang menyerang, maka pasti akan berdampak juga di negara kita. Silakan memberikan komentar Anda, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.